Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat semua di seluruh tanah air. Bertemu kembali dengan saya di sini. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan berdiskusi mengenai satu topik yang lagi hangat. Sehubungan dengan topik ini, kami angkat untuk mendapat masukan, saran, kritik. Kalau bahasa mudahnya adalah belanja. Kita akan belanja masalah terkait dengan rancangan undang-undang Provinsi Kalimantan Timur. Seperti kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kalimantan Timur ini terbentuk beberapa puluh tahun yang lalu menggunakan undang-undang yang juga sudah cukup uzur, ya. Undang-Undang nomor 25 tahun 1956, ya. Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 yang saat itu mengatur tentang Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi ada 3 provinsi di Kalimantan pada saat Undang-Undang nomor 25 tahun 1956, ya, tentang daerah otonom. Dan faktanya sampai sekarang di Pulau Kalimantan itu sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia sudah bertambah 2 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah yang dahulunya menjadi bagian dari Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi sekarang ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Jadi 2 terakhir ini, yang Kalimantan Tengah merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Kalimantan Utara pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga mengundang sahabat semua untuk memberikan masukan saran terkait RUU Rancangan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Timur ini. Dapat melalui live chat YouTube streaming di mana Anda sedang menyaksikan saat ini, atau menggunakan Facebook live chatnya, ya, atau Anda yang berada di grup GRKB, Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu, maupun di grup LBK, itu bisa mengakses melalui link khusus ketika Anda ingin berbagi, ya, ingin menyampaikan pendapat langsung, tidak melalui chat, ya. Nanti chatnya akan kami tampilkan di layar. Baik, saya akan mulai dengan sedikit paparan tentang rancangan undang-undang Provinsi Kalimantan Timur. Apakah benar undang-undang Kaltim ini mengebiri Kaltim itu sendiri, ya. Saya akan share sebuah bahan. Oke, mudah-mudahan sudah bisa terbaca dengan Anda semua. Ya, sesuai dengan judul kita, yakni Rancangan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Timur. Benarkah Kaltim dikebiri dengan adanya undang-undang ini nanti ketika diundangkan? Ya, baik. Yang pertama,
bahwa RUU ini masih draft ya, dan rancangan undang-undang Provinsi Kalimantan Timur itu bunyinya ya, rancangan undang-undang Provinsi Kalimantan Timur ini berada di tangan legislator Senayan. Kenapa? Karena bentuknya adalah undang-undang, bukan peraturan daerah. Kalau peraturan daerah, maka ini adanya di legislator di Karangpaci sana, ya, di DPRD provinsi. Tetapi ini adalah produk dari DPR RI, legislator Senayan kita. Nah, RUU ini mengenai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara ini akan ditelurkan atau akan diundangkan di Senayan sana. Yang kita tahu bahwa perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di DPR RI itu ada 8 orang. Jadi 8 orang berbanding ratusan lainnya gitu ya. Pada saat RUU ini nanti diketok palu. Artinya 8 orang yang akan berjuang ya untuk meyakinkan bahwa undang-undang ini nantinya tidak akan merugikan Kaltim itu sendiri. Adanya di 8 orang. Jadi memang perjuangan 8 orang ini sangat luar biasa gitu ya. Harapan yang kita gantungkan sebagai rakyat Kalimantan Timur terhadap 8 orang ini ditambah mungkin nanti ada perwakilan dari DPD RI yang memang secara langsung tidak punya kewenangan ya mengenai undang-undang ini. Tetapi paling tidak sebagai anggota DPD RI ada beberapa orang itu bisa memberikan masukan juga. Tetapi kita berharap banyak dari para legislator Senayan yang mewakili Kaltim yang 8 orang tersebut. Sekali lagi, RUU Provinsi Kaltim itu ada di Senayan sana. Merekalah yang menentukan apa yang akan terjadi di Kaltim. Kaltim mau dibuat menjadi apa? Kalimantan Timur akan dapat apa? Itu juga ada di sini. Ya, jadi benar-benar kita memang mengharapkan hanya dari 8 orang dari sekian ratus orang anggota DPR RI. Tentu cukup berat perjuangan ini ya. Tapi kita akan coba dukung dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Sekali lagi, Anda yang ingin memberikan masukan silakan diketikkan di bagian live chat, YouTube streaming maupun Facebook. Bagi Anda yang bergabung langsung memberikan pendapat secara streaming, bisa bergabung di alamat link StreamYard yang sudah kami bagikan di beberapa grup. Ya. Nah, selanjutnya, apa saja sih pasal-pasal yang harus kita cermati? Sebenarnya ada beberapa pasal. Selebihnya pasal-pasal lain itu hanya teoritis ya. Tidak langsung berdampak ya. Pasal pertama ini pasal 6 ya. Jadi undang-undang RUU Provinsi Kalimantan Timur ini ada beberapa pasal yang harus kita cermati ya. Yang pertama itu adalah pasal 6 tentang batas-batas Provinsi Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 membagi Kalimantan ini menjadi 3 provinsi. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan sudah dimekarkan menjadi Kalimantan Tengah, salah satunya. Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Kalimantan Utara. Jadi memang batas-batas provinsi tentu akan berubah. Nah, ini adalah pasal 6. Sebelah utara berbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini perbatasannya dengan Pasir ya, Kabupaten Pasir. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ini yang di bagian atas ya,
yang sudah di wilayah Kutai Mahakam Ulu ya, di Mahakam Ulu ini yang berbatasan dengan Kalbar di ujung atasnya, kemudian Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah ya. Nah, yang pertama memang secara redaksional banyak sekali dari RUU ini yang harus diperbaiki. Contoh saja di pasal D ini penulisan Kalimantan Tengah itu Kaliamantan. Ini sebenarnya secara teks ini tidak boleh terjadi dalam sebuah undang-undang ya. Karena salah sedikit saja tentu pengertiannya juga akan berbeda. Nah, tentu sebagai sebuah rancangan undang-undang Provinsi Kalimantan Timur ini masih jauh dari kelayakan sebagai sebuah undang-undang yang mestinya secara bahasa itu sudah clear, tidak ada masalah. Tapi namanya juga ini masih rancangan, kita masih bisa memberikan masukan. Hubungannya dengan tekstual ya. Lalu apa sebenarnya yang bermasalah dengan pasal 6 ini? Jadi pasal 6 ini sebenarnya belum memasukkan gitu ya, belum memasukkan satu provinsi ya, satu batas yang belum dimasukkan. Ya. Apa itu? Yakni provinsi ibu kota negara yang baru itu ya. Ibu kota negara IKN itu akan berada di dalam provinsi tersendiri. Jadi IKN itu berada di dalam sebuah provinsi sendiri. Sebut saja IKN itu berada di dalam provinsi Kalimantan Pusat misalnya, ya, atau provinsi Kalimantan Borneo misalnya. Artinya apa? Pasal 6 ini batas-batas provinsi Kalimantan Timur mestinya memperhatikan itu juga. Supaya apa? Supaya tidak dua kali kerja. Masalahnya memang provinsi yang baru itu belum terbentuk. Sehingga memang di sini tidak dimasukkan. Nah, tetapi ini memang duluan mana? Telur atau ayam gitu ya. Nah, memang undang-undang RUU Provinsi Kalimantan Timur ini mestinya dibuat dalam mode omnibus law ya. Jadi mestinya rancangan undang-undang Provinsi Kalimantan Timur, rancangan undang-undang ibu kota negara, kemudian rancangan undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, kemudian juga ada undang-undang otonomi daerah, kemudian juga yang lainnya yang terkait dengan ini mestinya dibuat dalam omnibus law. Artinya dibuat dalam satu kesatuan. Kenapa? Karena memang undang-undang ini ketika diundangkan akan dirubah lagi. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan saat ini juga sedang dibahas rancangan undang-undang ibu kota negara. Tentu pasal 6 yang hubungannya dengan batas-batas provinsi juga akan berubah lagi ketika provinsi baru itu nanti hadir ya. Nah, jadi terkait pasal 6 ini hubungan dengan batas-batas ini juga perlu peninjauan lagi batas-batas tersebut. Kalau kita mau mengacu batas itu adalah negara, maka kita sebutkan negara ya. Karena seperti di bagian ini negara bagian Sabah, Malaysia ya. Berbatasan dengan Kabupaten Malinau. Jadi yang berbatasan itu adalah Kabupaten Malinau-nya dan Kabupaten Bulungan itu yang berbatasan dengan Sabahnya ya. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya. Pasal 9, karakteristik Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di pasal 9 ada satu hal yang menarik. Di dalam naskah akademik, kita bisa sebut semacam itu, di dalam naskah akademik tentang karakteristik Provinsi Kalimantan Timur di pasal 9 ya, di naskah akademiknya sebelum menjadi pasal demi pasal ini, udah bagus sebenarnya di sana menceritakan tentang sejarah pembentukan Kalimantan Timur.
ada yang namanya Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura, gitu ya. Kemudian diangkat dari narasi-narasi, diangkat dari hikayat-hikayat kerajaan Banjar, gitu ya. Ini kan karakteristik ya, ini karakteristik. Nah, tetapi di pasal 9, di ayat 2 dan di ayat 3, tidak ada, padahal di apa namanya, di naskah akademiknya, nasmiknya ini ada sebenarnya. Ketika kita berbicara karakteristik, mestinya tidak bisa terlepas dari Kutai Kartanegara ing Martadipura, karena memang kerajaan, kalau kita melihat kerajaan, maka memang dahulunya memang ini bagian dari kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, dan sebagian juga ada masuk wilayah kerajaan Banjar, gitu ya, kerajaan Banjar. Nah, di pasal 9 ayat 2 dikatakan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter suatu suku bangsa dan kultur yang sebagian besar terdiri atas suku Dayak, suku Bugis, suku Jawa, dan suku lainnya yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan ya di Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu maupun di LBK. Kenapa? Karena ini berbicara karakteristik, bukan berbicara jumlah penduduk. Ya, tidak berbicara jumlah penduduk murni. Kalau kita berbicara jumlah penduduk murni pun urutannya juga jadi tidak relevan ketika di sini ada menyebut Dayak, Bugis, Jawa. Memang secara jumlah penduduk Jawa itu nomor 1 gitu ya. Jumlah penduduknya diikuti Bugis, kemudian Banjar, kemudian Dayak, Kutai. Ya, kalau tidak salah urutannya seperti itu. Kalau dari jumlah penduduk. Tetapi kalau kita berbicara karakteristik, ya, kalau kita berbicara karakteristik, maka karakteristik Provinsi Kalimantan Timur itu terbentuk dari 3 suku utama sebenarnya. Ada Dayak, ada Banjar, ada Kutai. Bahkan tadi seperti saya katakan, di dalam naskah akademik selalu disinggung tentang Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kerajaan ini selalu disinggung di dalam naskah akademik. Bahkan di dalam naskah akademik itu selalu disinggung juga bagaimana historical ini banyak diambil dari naskah-naskah, banyak diambil dari hikayat-hikayat kerajaan Banjar untuk mengangkat karakteristik. Tetapi munculnya di dalam pasal itu yang muncul adalah Dayak, Bugis, dan Jawa. Ini cukup berbahaya sebenarnya kalau ingin menyebutkan suku relatif sensitif, gitu ya. Relatif sensitif, maka wakil-wakil Kaltim di Senayan mestinya bisa mendorong untuk adanya revisi tentang pasal ini karena cukup sensitif. Kenapa? Itu tadi karena berbicara karakteristik. Ya, ketika berbicara karakteristik, bahkan di naskah akademik selalu disebut-sebut, tetapi di dalam pasal untuk melahirkan tentang karakteristik Provinsi Kalimantan Timur itu tidak disebutkan. Paling tidak Kutai dan Banjar. Kecuali kita berbicara jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk Kaltim itu urutan terbesarnya itu baru, ya. Itu pun kurang pas juga karena kita berbicara tentang karakteristik, ya. Kemudian di pasal berikutnya, Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter sebagai penyangga dan tempat ibu kota negara. Masalahnya, RUU ibu kota negaranya sedang dirancang juga. Jadi kata-kata ibu kota negara di sini juga masih imajinatif, ya. Di dalam pasal, di dalam rancangan undang-undang Provinsi Kalimantan Timur ini, mestinya pasal-pasal itu merujuk ke hal yang konkret, nyata, real, dan ada.
Nah, sementara ini merujuk ke ibu kota negara sebagai penyangga dan tempat ibu kota negara. Sementara payung hukum atau cantolannya masih berbentuk RUU juga. Jadi ini RUU Provinsi Kalimantan Timur, ada RUU Ibu Kota Negara, ada RUU HKPD, ini terkait semua. Ada Undang-Undang Otonomi Daerah. Mestinya kesemuanya ini dibahas dalam satu kesatuan yang kita kenal dengan model omnibus law. Jadi semua ini mestinya dilakukan pembahasan dalam satu rangkaian. Karena apa? Karena tadi seperti telur dan ayam ketika kita berbicara, mana yang lebih dahulu, ibu kota negara atau provinsi Kalimantan Timur. Ya. Jadi pasal 9 ini perlu dicermati terkait karakteristik dan terkait nomenklatur ibu kota negara yang dirujuk di pasal 9 ini wujudnya belum ada, ya, wujudnya belum ada. Jadi harus dirujuk ke undang-undang juga. Nah, undang-undangnya juga sedang dalam pembahasan. Oke. Sudah 2 pasal. Kita coba masuk 1 pasal saja lagi. Setelah itu kita akan coba undang sahabat dang sanak semua, karwan bubuhan etam ya. Pasal 48. Nah, ini juga penting dan sangat penting, bahkan mungkin paling penting juga di dalam ini. Kenapa? Kalau pasal 48 ini berdiri sendiri, ini akan merugikan Kaltim. Ya. Jadi pasal 48 ini tentang pendapatan dan ADP. Ya. Tentang pendapatan dan anggaran bagi hasil salah satunya. Ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini poin nomor 1. Apa itu? Ini mungkin ya, rujukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya mungkin peraturan atau perundang-undangan di Kementerian Keuangan yang juga lagi digodok. Salah satunya juga ada HKPD, yakni hubungan keuangan pusat dan daerah. Kenapa? Ini terkait juga ke sana yang masih juga RUU, rancangan undang-undang, karena pada poin C ini. Sekali lagi kalau undang-undang Provinsi Kaltim ini berdiri sendiri, Kaltim akan sangat dirugikan sekali. Ya. Jadi pasal 2 disebutkan, selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1, pasal 48 ayat 1, pemerintah Provinsi Kaltim dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari A. Kontribusi pelaku usaha pertambangan terkait izin usaha dan lain sebagainya mungkin ya. Yang kedua, dana pelestarian kebudayaan dan adat istiadat. Ini yang kemarin hilang juga ya. Jadi pelestarian rehabilitasi lingkungan hidup dari APBN. Makanya kita ketika ingin memperbaiki jalan-jalan negara, jalan provinsi ini kesulitan yang dilalui alat-alat tambang, jalan hancur. Kenapa? Karena memang segala sesuatunya udah di pusat. Gitu ya. Nah, yang di poin C ini penting untuk dicermati. Dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit. Dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit. Jadi DBH yang dibicarakan di sini bukan DBH migas, gitu ya, tetapi DBH dari sektor perkebunan. Dalam hal ini perkebunan kelapa sawit. Padahal yang kita ributkan selama ini adalah dana bagi hasil migas, minyak dan gas bumi. Tetapi di undang-undang ini hanya dicantumkan dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit. Artinya kalau pasal 48 ini berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan yang lain, RUU ini berdiri sendiri, maka bisa dipastikan Kaltim akan paceklik penghasilan, ya,
pendapatan asli PAD daerah, kemudian pendapatan dari dana bagi hasil itu hanya bisa diperoleh dari sektor perkebunan, tidak berasal dari sektor migas, minyak dan gas bumi. Padahal ini yang terus kita perjuangkan, dana bagi hasil migas. Nah, kalau semacam ini juga posisi Kaltim tentu akan sangat rugi sekali, ya, rugi sekali. Kenapa? Kita adalah daerah penghasil, ya, daerah penghasil apa? Penghasil dari minyak dan gas, tetapi kita tidak memperoleh apa-apa dari hasil tersebut yang disebut dengan dana bagi hasil migas. Nah, terkait dengan dana hasil migas ini tentu kaitannya itu dengan pasal 48 ayat 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang sedang ada rancangan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Disitulah kita berharap dana bagi hasil ini seperti yang sedang diperjuangkan oleh para legislator kita, para tokoh masyarakat kita, termasuk oleh eksekutif kita dalam hal ini gubernur, tentang dana bagi hasil di HKPD itu dengan porsi 50-50 ya. 50% pusat dan 50% daerah. Jika ini terwujud, tentu Kaltim akan bisa membangun provinsi ini dengan jauh lebih baik, jauh lebih maksimal dengan dukungan DBH tersebut. Dana bagi hasil dari sektor migas. Ini masih rancangan. Sementara kalau hanya mengacu dalam pasal Provinsi Kalimantan Timur ini, RUU Kaltim ini, maka Kaltim itu hanya dapat dari penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit untuk dana bagi hasil. Nah, ini tentu harus disinkronkan. Makanya tadi memang rancangan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Timur, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, rancangan Undang-Undang Keuangan hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk nanti adalah undang-undang otonomi daerah, ini harus didudukkan bersama dalam satu omnibus law untuk bisa mengatasi ini. Kenapa? Karena saling terkait. Karena ada yang mana ayam, yang mana telur yang harus didahulukan. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Karena jika nanti HKPD tidak berhasil, gitu ya, jika HKPD nanti tidak berhasil atau porsinya tidak berubah dari yang sebelum-sebelumnya, maka bisa dipastikan Kaltim akan macet, gitu ya. Akan macet kenapa? Karena dana bagi hasil hanya bisa diterima dari sektor perkebunan kelapa sawit, yang tentu tidak sebesar migas, ya, tidak sebesar minyak dan gas bumi. Tentu ini perlu dikalkulasi ulang, dihitung ulang untuk pembangunan Kaltim. Ya, makanya memang harus disinkronkan antara 3 undang-undang, rancangan undang-undang Provinsi Kaltim, rancangan undang-undang HKPD, dan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara. Supaya ini utuh satu kesatuan kebijakan yang dikeluarkan nantinya. Baik, saya pikir itu 3 pasal saja yang begitu krusial yang harus dicermati, ditongkrongi dan diupayakan untuk bisa digolkan ya. Digolkan nanti di Senayan. Ya, bagaimana Kaltim berdaulat itu bisa terwujud dari 3 undang-undang tersebut. Ya, undang-undang otonomi daerah yang tentu harus ada perbaikan juga, kemudian undang-undang Provinsi Kalimantan Timur, undang-undang Ibu Kota Negara,
Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Saya pikir demikian sedikit paparan kami mengenai rancangan undang-undang Provinsi Kalimantan Timur. Bagi Anda yang ingin mengetahui undang-undang tersebut, draft lengkapnya silakan di-download di websitenya laskarbenuakalimantan.or.id. Di sana ada rancangan undang-undangnya. Sekali lagi, laskarbenuakalimantan.or.id. Saya akan lihatkan sambil menunggu ini pendapat dari sahabat semua, ya, yang ingin berkomentar silahkan di bagian YouTube, live chat YouTube streaming dan Facebook live chatnya ya, bukan di komentar tetapi di live chatnya untuk bisa memberikan masukan, saran dan tanggapan. Atau Anda silahkan juga bisa mengetikkan pertanyaan di bagian live chat YouTube streamingnya, ya, live chat YouTube streamingnya yang ada di live chatnya. Silahkan. Saya akan kopikan. Yang ingin langsung memberikan pendapatnya boleh, ya, di chat. Linknya ada di Facebook dan YouTube. Ya, di live chatnya itu ada link ke StreamYard, tinggal diklik, Anda bisa langsung memberikan tanggapan. Ya, Anda bisa langsung memberikan tanggapan terkait rancangan undang-undang ini. Link di mana RUU tersebut bisa diakses, bisa Anda lihat juga di live chat YouTube streaming ya, live chat YouTube streaming. Nah, itu di live chatnya sudah diposting. Silahkan. Ada mungkin yang ingin berpendapat? Kita tunggu mungkin dari teman-teman di LBK atau di GRKB atau di ormas lain, silahkan. Nanti saran, masukan, tanggapannya akan kita coba angkat ke dalam usulan ya, usulan yang akan kita serahkan kepada para legislator kita di Senayan nanti ya, para legislator kita di Senayan nanti agar bisa maksimal ya RUU ini benar-benar menghargai karakteristik Provinsi Kalimantan Timur itu dan juga terkait dengan dana bagi hasil yang di RUU Provinsi Kalimantan Timur hanya disebutkan tentang terkait dengan kelapa sawit ya, kelapa sawit. Oke, ini ada pertanyaan ya, Bapak Camim. Silahkan live saja langsung di link atau di live chat Facebook diketik saja Pak Camim pertanyaannya, Bung Camim ya, Camim Andesit, silahkan diketikkan saja di ini, di live chatnya, nanti akan ditampilkan baik di Facebook maupun di YouTube, atau boleh juga di ini, masuk di live langsung. Kita tunggu ya. Terkait ayat 1 dan ayat 2. Ya. Silahkan Pak Camim bergabung di studio saja melalui link yang sudah diberikan.
langsung sampaikan, kita tunggu juga sahabat dan rekan-rekan yang lain. Karena memang RUU Provinsi Kalimantan Timur ini akan segera diundangkan, tentu perlu masukan dari sahabat semua warga benua Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, bagaimana undang-undang ini bisa maksimal memberikan dampak kesejahteraan bagi Kalimantan Timur. Ya. Bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi Kalimantan Timur. Sekali lagi, silahkan bagi yang ingin menanyakan baik melalui live chat, YouTube, maupun Facebook. Ya. Sekali lagi, ini linknya akan saya tampilkan. Kalau Anda ingin melihat RUU-nya, jadi RUU-nya bisa Anda baca di alamat www.laskarbenuakalimantan.or.id. Nanti dicari topik tentang atau artikel tentang RUU Provinsi Kaltim. Ya. RUU Provinsi Kaltim. Ya. Nah, di sana Anda bisa membaca lebih detail dan Anda nanti bisa memberikan masukan. Syukur-syukur Anda bisa terhubung sekarang. Kita berikan waktu sekali lagi. Kita sudah berjalan 36 menit. Kita masih menyisakan waktu sekitar 20 menit ke depan, ya. Jika memang masih ada masukan, saran, tetap kita tunggu, ya. Oke, ini ada pertanyaan tapi lewat grup semua, ya. Tidak ada yang langsung. Oke, saya akan coba tampilkan lagi. Ada yang minta ditayangkan ulang, saya akan coba share ulang nih. Saya akan coba share ulang tentang RUU-nya, ya. Terkait ayat 1, ya, ayat 1 dan ayat 2. Oke. Pendapatan dan anggaran, ya. Ini pendapatan dan anggaran ini pertanyaannya terkait dengan pasal 1 dan pasal 2, ya. Mungkin ada masukan, silahkan. Jadi saya coba sampaikan lagi bahwa pasal 48 ini terkait dengan pendapatan dan anggaran, ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu? Salah satunya mungkin nanti berasal dari RUU HKPD, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Itu juga menyinggung tentang pendapatan dan anggaran sebenarnya. Ya. Nah, tetapi yang terkait khusus dengan kalau HKPD itu, kalau RUU HKPD itu kan untuk semua provinsi. Nah, tetapi ini khusus Provinsi Kaltim ada di pasal 48 berasal dari kontribusi pelaku usaha pertambangan, ya. Kontribusi pelaku usaha pertambangan dalam hal ini izin tambang dan lain sebagainya, ya. Kemudian dana pelestarian kebudayaan dan adat istiadat serta pelestarian dan rehabilitasi lingkungan hidup dari APBN. Ya. Nah, ini yang selama ini yang poin pasal 48 ayat 2B ini yang kemarin sempat ditarik ke pusat, sehingga untuk dampak lingkungan ini tidak ada. Contoh jalan rusak akibat pertambangan, tidak ada dana baik itu untuk jalan provinsi maupun jalan nasional itu hancur. Kenapa?
karena semua adanya di pusat, ya. Nah, hak itu di sini diberikan kembali, ya, dalam bentuk rehabilitasi lingkungan hidup. Tetapi kita tidak tahu nanti pointernya ini kemana lagi, ya. Kenapa rehabilitasi lingkungan hidup ini tidak terkait langsung sebenarnya dengan jalan-jalan umum yang digunakan sebagai jalan tambang, ya. Nah, ini mekanismenya nanti seperti apa. Kalau dari kontribusi pelaku usaha pertambangan ini sangat wajar sekali karena mereka berusaha di Kaltim, nambang di Kaltim, tentu perizinannya di Kaltim juga harus ada kontribusinya. Nah, yang tidak ada itu adalah dana bagi hasil pertambangan, dana bagi hasil migas, minyak dan gas bumi, itu yang nggak ada, ya. Yang ada di pasal C ini, pasal 48 ayat 2C, dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit. Memang kenapa itu tidak ada dasar filosofisnya juga. Kenapa? Cabang-cabang ekonomi istilahnya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Apa itu? Ya memang minyak dan gas bumi itu memang harus dikuasai oleh negara gitu ya. Kemudian juga apa? Pertambangan. Makanya tidak ada dana hasil pertambangan, tidak ada dana hasil migas tercantum di pasal 48 ini. Seandainya dapat, saya berharap sekali memang sebenarnya dana bagi hasil ini banyak ormas berharap dana bagi hasil ini tidak hanya dari sektor perkebunan, terlebih hanya perkebunan kelapa sawit, tetapi juga dari sektor pertambangan dana bagi hasil dan sektor migas, ya, minyak dan gas bumi, ya. Harapannya dana bagi hasil di sana. Tetapi ini tidak. Kenapa? Karena memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Tetapi paling tidak kalau ini tidak dimasukkan di RUU Provinsi Kaltim, paling tidak di RUU HKPD, rancangan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, proporsi untuk provinsi penghasil, gitu ya. Kaltim sebagai provinsi penghasil tambang dan minyak serta dan gas bumi yang sangat besar berkontribusi terhadap negara, sebagai daerah penghasil tentu usulan dari para tokoh Kaltim ini mestinya diperhatikan, ya, mestinya diperhatikan sampai dengan 50-50, 50-50, 50 untuk pusat, 50 untuk daerah penghasil. Itu harapannya yang ada di RUU HKPD. Kalau ini tidak terwujud, maka akan sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Kaltim diperas untuk kepentingan nasional, ya. Dan kita hanya dapat dana bagi hasil dari sektor perkebunan kelapa sawit, ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari saudara kita. Apakah peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku tentang pendapatan suatu daerah dan yang selama ini telah didapatkan oleh Kaltim, dana bagi hasil pertambangan migas, apakah dengan berlakunya undang-undang Provinsi Kaltim, undang-undang yang mengatur sebelumnya akan gugur? Sekali lagi, saat ini sedang ada 3 undang-undang yang terkait sebenarnya dengan Kalimantan Timur, bahkan 4 termasuk dengan undang-undang otonomi daerah yang sedang berlaku, gitu ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua adalah rancangan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah dan rancangan undang-undang ibu kota negara. Jadi ada 3 undang-undang. Ini mestinya dibahas bersamaan dengan model omnibus law seperti yang undang-undang tenaga kerja kemarin, cipta kerja kemarin, ya. Kenapa? Karena memang saling terkait. Ketika RUU Provinsi Kaltim ini diundangkan, maka ini otomatis akan berlaku. Sehingga Kaltim akan dapat dari kontribusi pelaku usaha pertambangan, seperti izin dan lain sebagainya, dan di poin ini ABC.
Nah, yang agak besar itu sebenarnya di C ini, dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit. Sayangnya tidak ada yang dari sektor pertambangan, dari sektor minyak dan gas bumi. Kenapa? Karena memang itu termasuk cabang-cabang usaha, cabang-cabang kegiatan negara yang memang harus dikuasai oleh negara, gitu ya, untuk kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Lalu apa dapat Kaltim? Maka Kaltim hanya bisa berharap kalau RUU Provinsi Kaltim ini diundangkan, maka kita hanya bisa berharap dari RUU HKPD yang saat ini sedang dibahas juga dan sedang diperjuangkan. RUU HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, saat ini Kaltim sebagai provinsi penghasil atau daerah penghasil mengusulkan di dalam hubungan keuangan pusat dan daerah tersebut, daerah-daerah penghasil itu mendapatkan porsi 50%. Ya, 50% daerah, 50% pusat. Sedangkan bukan daerah penghasil akan dapat sesuai dengan ketentuan yang ada selama ini. Nah, yang ada selama ini daerah penghasil dan daerah bukan penghasil itu dapatnya sama. Bahkan misal kita ambil contoh, Provinsi DKI tidak menghasilkan minyak dan gas bumi, tetapi mereka mendapatkan gelontoran dana luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah ibu kota negara. Contoh lain misalnya Provinsi Sulawesi Selatan. Contoh lain adalah Riau, ini yang dekat dengan Kalimantan Timur. Kenapa? Karena termasuk daerah penghasil migas. Nah, Riau ini punya jadi porsi pendapatan ini sepertinya tidak merata, ya, tidak merata. Jadi untuk itulah perlu diperjuangkan adanya undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, supaya daerah-daerah penghasil ini dapatnya lebih dari daerah yang tidak penghasil. Masa Kaltim sebagai penghasil minyak, gas bumi, tambang hanya dapat 10% misalnya, 90% pusat. Begitu juga provinsi lain dapatnya 10%. Disitulah titik di mana ketidakadilan itu terjadi. Disitulah titik di mana selama puluhan tahun Kaltim selalu memberikan kontribusi terhadap negara nasional, tetapi kita lihat sendiri jalan-jalan di Provinsi Kaltim, jangankan jalan kecamatan atau jalan pedesaan, jalan-jalan provinsi, antar kota, antar kabupaten, itu bahkan masih ada yang belum terhubung. Ya. Bahkan masih ada yang belum terhubung. Ya. Bahkan masih ada yang kelasnya masih pengerasan. Tidak sedikit yang masih aggregate. Tidak sedikit. Yang sudah diaspal mungkin hanya bisa kita hitung kilometernya. Ya. Jadi dengan undang-undang HKPD kita berharap di pasal 48 ayat 1 ini terkait nanti dengan undang-undang HKPD kita bisa memperoleh 50% sebagai daerah penghasil. Jika tidak dapat nanti di HKPD sama dengan provinsi lain, maka yang akan terjadi nanti kita hanya dapat, Provinsi Kaltim hanya dapat dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit. Lalu harapan kita apa? Rancangan undang-undang ibu kota negara tentu itu adalah membahas tentang provinsi baru, ya, provinsi baru. Itu membahas tentang provinsi baru. Anggaplah kita sebut itu Provinsi Kalimantan Pusat misalnya. Dan di sana juga tentu akan dibahas karena Kaltim itu daerah penyangga yang mengelilingi provinsi baru tersebut sama seperti dahulu DKI Jakarta daerah perbatasannya atau dilingkupi wilayahnya oleh Jawa Barat yang sekarang terpecah menjadi ada Provinsi Banten juga, atau seperti kota Samarinda lah yang paling dekat.
Samarinda itu berada di tengah-tengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya wilayah Samarinda ini dikelilingi oleh berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Begitu juga dengan ibu kota negara baru nanti, dia akan berada di sebuah provinsi baru, dan provinsi itu akan berada dilingkupi oleh provinsi Kalimantan Timur. Saya pikir demikian. Kemudian jika ada yang bertanya lagi silahkan bisa langsung. Ini ada dari Facebook ya, bukan pertanyaan ya. Oke. Satu lagi ini ada pertanyaan dari grup. Pada ayat 2, ini ayat 2 yang mana, pasal berapa ini? Apakah itu pasal dan ayat dana bagi hasil? Oke. Tambahan yang selama ini belum diterima oleh Kaltim. Dan apakah dana bagi hasil migas dan pertambangan ikut di peraturan yang lama? Jadi sekali lagi, sekarang ada RUU HKPD. Jadi untuk migas, ya, pertambangan dan migas itu akan masuk di sana. Kenapa? Karena sekali lagi, pertambangan dan minyak dan gas bumi itu dianggap sebagai cabang usaha yang harus dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dikuasai oleh negara, sehingga tidak bisa dijadikan dalam pasal tersendiri untuk dana bagi hasil. Rasionalnya seperti itu, walaupun kita sebagai daerah penghasil berharap itu muncul di RUU Provinsi Kalimantan Timur, muncul di sini. Tetapi karena ini di draft ini tidak muncul, maka kita hanya bisa berharap dari RUU HKPD yang itu sebenarnya penjabaran mungkin nanti dari pasal 48 ayat 1 yang sudah dikatakan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini nanti di rancangan undang-undang HKPD. Ya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.